Banyak review-review yang saya lihat orang-orang tuh bisa dengan mudah untuk menjual produk mereka. Nah, makanya siapa sih yang nggak tertarik gitu? Customer tuh akan datang-datang semua gitu loh. Iya loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Garin, asal saya dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Cuman untuk saat ini saya sedang berdomisili di Yogyakarta karena kebetulan kemarin baru selesai menyelesaikan pendidikan kuliah. Itu. Jadi perasaan saya sungguh luar biasa ya bisa mengikuti event ini, karena ini merupakan salah satu event yang mungkin bisa dibilang yang saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu dari tahun 2019 gitu. Jadi emang ini salah satu event yang saya tunggu-tunggu karena banyak review-review yang saya lihat orang-orang tuh bisa dengan mudah untuk menjual produk mereka. Nah, makanya siapa sih yang nggak tertarik gitu? Barang yang harusnya 5.000 kok bisa dijual dari 50.000 gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut ini saya juga bisa tahu gitu ilmunya ternyata seperti ini. Dan banyak ilmu yang saya dapatkan, seperti yang di hari pertama itu kita ditentukan bagaimana caranya untuk menentukan ITM. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu mereka berbisnis tapi tidak paham ITM mereka seperti apa. Sehingga dalam bisnis mereka menganggap bahwa semua orang itu adalah ITM mereka gitu. Jadi itu merupakan suatu kesalahan dalam berbisnis. Nah gitu. Terus kemudian di hari kedua itu saya belajar mengenai tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang likable atau disukai banyak orang, entah itu disukai oleh tim, kemudian disukai oleh customer, disukai oleh supplier, siapapun itu. Intinya kita bagaimana agar kita itu menjadi pribadi yang likable, disukai banyak orang. Produk kita juga disukai, pribadi kita juga disukai, tim kita pun juga disukai. Karena ketika semua hal itu sudah disukai, otomatis customer tuh akan datang-datang semua gitu loh. Iya loh. Karena customer datang itu kan bukan karena suka kepada produknya, tapi karena suka kepada yang ngejualin gitu. Nah gitu. Terus kemudian kemarin di hari ketiga ya, di hari ketiga itu kita belajar mengenai cloning customer. Jadi memang benar bahwasanya selama ini banyak pengusaha itu yang terfokus bagaimana mereka mencari customer baru, sehingga customer lama mereka itu disingkirkan semuanya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari sisi biaya yang dikeluarkan antara merawat dengan mencari customer baru, itu lebih tinggi biayanya ketika kita mencari customer baru. Kenapa seperti itu ya? Karena kita harus membayar iklan lah, kemudian membuat poster ini itulah, membuat video segala macam ini itulah untuk memanggil mereka, karena mereka belum tahu produk kita. Berbeda halnya dengan customer yang maksudnya udah pernah nyobain produk kita. Artinya mereka di situ sudah tahu produk kita. Jadi tinggal bagaimana kita merawat mereka, kemudian memberikan giving back kepada mereka, memberikan feedback kepada mereka. Nah, itu juga salah satu pelajaran yang sangat membekas buat saya ya. Itu karena masih jarang gitu. Hampir saya belum pernah melihat ada perusahaan yang mereka tuh mau mengcloning customer mereka gitu. Nah, terus kemudian di hari terakhir atau hari ini hari keempat itu belajar mengenai digital marketing gitu. Ya saya mengira awalnya itu di BIMS ini tidak ada pembelajaran mengenai digital marketing. Karena kenapa? Karena pesertanya, ya mohon maaf ya, pesertanya mungkin bisa dibilang banyak yang sudah senior, artinya zaman dulu zaman sekarang kan beda itu. Jadi ya astagfirullah. Ya seperti itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat bagus ya, bagaimana menyadarkan pebisnis semuanya untuk bisa melek dengan teknologi gitu, supaya nggak ketinggalan perubahan teknologi yang ada. Sebelumnya bisnis kalau bisnis dari orang tua saya itu adalah counter HP yang letak bisnisnya itu di Tanah Toraja sana. Kalau misalnya dibilang perubahan sebelum ikut MMC dan setelah ikut MMC, itu jelas ada perubahan, apalagi dari segi kekeluargaan ya. Tentunya keluarga jadi lebih harmonis dan lebih nggak suka marah-marah gitu kan. Sebelumnya gimana? Boleh ceritakan sedikit nggak? Kalau sebelumnya ya gitu cuek-cuekan gitu, malah bisa dibilang hampir nggak ada waktu untuk keluarga gitu. Ya karena ya mungkin terlalu sibuk untuk mencari dunia mungkin ya. Itu jadi ya begitulah. Apa salah satu dari tabiat berutang orang tua jadi fokusnya ke bayar cicilan, jadi ke anak-anak keluarga jadi kurang. Oh jelas.
Itu salah satu tabiat buruk berutang itu. Apa? Hah? Apa yang dirasakan? Ya, yang dirasakan ya tidak ada tidak ada keharmonisan dalam keluarga, tidak ada keharmonisan. Jadi kayak konsep kekeluargaannya itu hanya dengan uang gitu aja. Jadi nggak ada ikatan batin gitu loh rasanya. Gitu. Nah, sekarang perubahannya apa? Perubahannya ya tidak, kalau sekarang perubahannya keluarga bisa makin dekat, terus kemudian juga ketika cerita keluarga jadi lebih berani gitu dan lebih terbuka kepada keluarga. Kalau misalnya dulu wah jangan harap kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya banyak perbedaan ya antara perbedaan dan juga saya menyadari setelah ikut BIMIM dan sebelum ikut BIMIM gitu. Mungkin saat ini dan sebelumnya itu counter saya tuh serasa cuma semacam toko. Toko. Jadi counter itu dia nggak punya sistem. Entah itu sistem keuangan, sistem SDM, kemudian sistem manajemennya itu nggak ada semua. Jadi ya layaknya kayak di pasar gitu. Orang cuma jual produk, datang beli gitu aja. Dan bahkan juga marketing pun tidak ada. Tidak ada sosmed atau apa segala macam. Baru-baru ini saja kemarin saya sempat buatkan Facebook ya. Karena Facebook ini salah satu media yang masih ramai digunakan oleh warga Tanah Toraja. Nah, setelah mengikuti ini saya jadi paham ternyata saya jadi bisa gitu menentukan ITM yang pas untuk counter HP di Toraja itu seperti apa. Saya jadi paham dan kemudian juga sudah ada gambaran mengenai strategi apa yang harus dilakukan untuk menambah profit dari counter tersebut. Boleh ceritakan sedikit? Kalau untuk sekarang sih belum, karena yang seperti saya bilang tadi di counter untuk sekarang itu di counter itu belum punya sistem manajemen yang baik. Jadi kalau misalnya kan untuk membuat AIDA itu kan membuat hot button itu kan perlu yang namanya tim ya. Nah, sedangkan timnya belum ada. Jadi mungkin itu yang sedang kita persiapkan. Udah dapat request tadi dari pemateri bahwasanya ngambil anak magang ya. Itu. Jadi mungkin langkah kedepannya kita akan bentuk tim dulu biar nanti apa yang disampaikan di kelas pembelajaran ini bisa terlaksanakan secara terstruktur gitu. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau misalnya Anda punya modal, terus kemudian Anda punya bisnis yang diwariskan oleh orang tua, tapi Anda masih bingung bagaimana cara mengelolanya, nah ini solusinya MMC, ikut MMC. Dijamin bisnis Anda berkembang, utang tidak ada. Mantap. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.